Selamat berjumpa kembali para sahabat dalam materi saya yang ke-17, yaitu membuat SOP berbasiskan pencegahan atau risiko. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi saya nomor 6, yaitu membuat Standard Operating Procedure. Saya harap para sahabat dapat melihat terlebih dahulu materi YouTube saya yang berikut ini, karena ada banyak hal nanti materi yang akan saya bawakan berasal dari materi ini. Jadi supaya tidak ada pengulangan atas materi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Pada dasarnya pembuatan SOP ini mengacu kepada klausul pasal 4 dalam ISO 9001-2015, di mana pada saat kita mengembangkan proses, kita menggunakan pendekatan SIPOKOR, yaitu input dari proses sebelumnya, kemudian proses untuk menghasilkan output, dan output ini akan menjadi input bagi proses berikutnya. Di mana setiap proses perlu memperhatikan sumber daya yang dibutuhkan, tanggung jawab dan wewenang, kriteria sistem pengawasan, pengukuran, dan indikator performa, serta risiko dan peluang. Kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi secara berkesinambungan untuk melakukan atau meningkatkan kinerja daripada proses. Seperti pada materi saya nomor 6 tersebut, di mana setiap proses perlu ditentukan apa yang menjadi kinerja atau outputnya. Jadi ini adalah di klausul 441A ya. Jadi kita bisa ambil contoh untuk proses atau prosedur rekrutmen, di mana ruang lingkupnya adalah pemenuhan permintaan user akan tenaga kerja, yaitu sejak permintaan diajukan hingga pengangkatan karyawan baru sebagai karyawan tetap perusahaan. Nah, di sini kita tentukan berdasarkan ruang lingkup dan proses apa yang menjadi output atau kinerja daripada proses rekrutmen berdasarkan prinsip QCD. Nah, di sini saya usulkan ada dua, yaitu yang terkait dengan achievement rate. Ini adalah menyangkut ada dua, yaitu dari proses seleksi, kemudian dari lulus masa probation, dan yang kedua adalah on-time recruitment. Atas dasar output atau kinerja proses inilah, kemudian kita akan menentukan atau membuat flow of process agar dapat mencapai standar kinerja yang sudah ditetapkan, yaitu 2 poin ini. Nah, atas dasar kinerja inilah kemudian baru dirumuskan apa yang menjadi tujuannya. Jadi kalau ini bersifat kuantitatif, kalau kualitatif, tujuan bersifat kualitatif, yaitu menjamin dan memastikan tersedianya kebutuhan karyawan baru sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh user pada saat yang ditentukan. Baik, kita akan membuat flow of process recruitment untuk mencapai standar kinerja yang sudah ditetapkan. Katakanlah untuk achievement rate proses seleksi sebesar 70%, achievement rate untuk kelulusan masa probation 50%, sedangkan proses rekrutmen ditetapkan standarnya selama 30 hari kerja. Ada tiga pihak, yaitu user, karyawan, dan bagian rekrutmen itu sendiri. User akan membuat formulir permohonan tenaga kerja yang disampaikan kepada bagian rekrutmen. Tentu di dalam FPTK ini sudah ditentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, beserta dengan spesifikasi atau kualifikasi dari karyawan yang dibutuhkan tersebut. Bagian rekrutmen akan memasang iklan lowongan kerja, dan dari pelamar yang masuk akan dilakukan psikotes dan
interview awal. Setelah lulus, maka akan dilakukan proses interview dengan pihak user terkait. Jika tidak lulus, stop. Jika lulus, maka bagian rekrutmen akan memberikan surat penawaran mengenai kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan yang bersangkutan. Bisa saja ada proses negosiasi. Setelah terjadi kesepakatan, maka karyawan akan melakukan proses medical check up, dan jika oke, maka akan dilanjutkan dengan surat perjanjian kerja. Selanjutnya, karyawan akan bekerja selama masa probation. Jika karyawan lulus dari masa probation, maka akan diberikan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap. Jika gagal di dalam masa probation, maka bagian rekrutmen akan melakukan proses exit interview. Selama masa 6 bulan, bagian rekrutmen coba mengevaluasi bagaimana pencapaian dari standar-standar yang sudah ditentukan. Jadi dari hasil pencapaian selama 6 bulan, maka achievement rate proses seleksi yang ditargetkan 70%, itu aktualnya hanya mencapai 45%. Dari kelulusan dari proses seleksi ini, dari 45% ini, target lulus masa probation adalah 50%, namun aktualnya jauh di bawah dari target atau dari standar yang sudah ditentukan, yaitu kelulusan hanya mencapai 20%, sedangkan rata-rata proses rekrutmen yang standarnya adalah diharapkan 30 hari kerja, ternyata realisasinya mencapai 75 hari kerja. Dari analisa yang dilakukan oleh bagian rekrutmen, mereka menemukan atau mengidentifikasi beberapa problem. Yang pertama adalah rendahnya proses kelulusan selama masa probation. Itu problem yang pertama adalah alat tes yang ada, yang digunakan, ternyata belum cukup efektif untuk memfilter kandidat yang tidak fit and proper dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, tindakan perbaikan adalah mencoba melakukan evaluasi atas sourcing yang dilakukan selama ini, apakah lewat perguruan, lewat koran, atau sebagainya, termasuk evaluasi atas tools yang digunakan selama proses seleksi. Jadi dirasa perlu dilakukan perbaikan atas tools yang digunakan. Kemudian juga didapati bahwa proses kelulusan probation yang rendah ini disebabkan karena kurang jelasnya spesifikasi dan kualifikasi atas jabatan atau posisi yang dibutuhkan. Jadi spesifikasinya dirasakan kurang bisa diukur, sehingga akhirnya hasil seleksi yang diperoleh menjadi bias. Untuk kelulusan masa probation sendiri dari exit interview, mereka mendapatkan informasi bahwa pada umumnya calon karyawan merasa kurang diberikan pelatihan yang cukup untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Jadi bagian HR nanti akan ikut memastikan bahwa user telah memberikan cukup pelatihan kepada karyawan yang sedang menjalani masa probation dengan cara melakukan coaching and counseling serta memberikan feedback kepada user. Sedangkan lamanya proses rekrutmen dari hasil evaluasi yang dilakukan, ternyata faktor lokasi juga cukup memegang peran yang sangat penting ya, sehingga dari target standar 70% hanya diperoleh 45%. Jadi karyawan umumnya merasa bahwa lokasi perusahaan jauh dari tempat tinggal mereka. Namun secara kompensasi yang mereka terima, mereka katakan bahwa cukup oke lah, bahkan sedikit di atas rata-rata dari perusahaan sejenis. Rendahnya kelulusan dari masa proses seleksi, selain dari alat tes, juga jumlah yang masuk juga tidak terlalu atau tidak seperti yang diharapkan,
karena ternyata company tidak cukup dikenal oleh para karyawan yang melamar, sehingga akhirnya bagian rekrutmen akan coba melakukan company branding ya, khususnya atas selected sourcing yang kira-kira cukup efektif, yang selama ini cukup efektif untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang ternyata berhasil lulus selama masa probation. Nah, ini tindakan perbaikan ini adalah sejalan dengan klausul yang ada di ISO 9001/2015 khususnya terhadap tindakan perbaikan atas masalah yang terjadi supaya tidak terulang, yaitu di klausul 6.1.2a. Nah, materi ini saya dapat dari Central System Consulting ya. Jadi di dalam klausul 612 itu dikatakan bagaimana agar supaya tindakan perbaikan yang dilakukan ini kita geser ke depan. Jadi sebelum terjadi, tujuannya adalah untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian sehingga kasus yang sama tidak terulang. Jadi di sini adalah itu sebabnya judul materi saya diberi judul membuat SOP berbasiskan pencegahan atau berbasis risiko. Jadi terima kasih kepada Central System yang sudah memberikan gambar ini ya, cukup sederhana namun sangat kena. Nah, kemudian bagaimana kita selanjutnya mengintegrasikan tindakan perbaikan itu ke dalam proses yang sudah kita buat supaya kejadian yang sama tidak terulang. Berikut adalah proses yang sudah dijelaskan di muka ya. Sedangkan untuk tindakan-tindakan perbaikan itu kita integrasikan ke dalam proses rekrutmennya dengan cara menambahkan tindakan-tindakan perbaikan itu ke dalam proses rekrutmen itu sendiri. Jadi jika tadi di depan ada masalah terkait dengan ketidakjelasan spesifikasi dan kualifikasi yang terukur, maka di dalam prosedur ini ditambahkan bahwa pada saat bagian rekrutmen menerima formulir permintaan tenaga kerja, bagian rekrutmen akan memastikan apakah spesifikasi yang diberikan oleh user sudah cukup terukur untuk nanti dilakukan proses evaluasi. Demikian juga untuk sourcing, bagian rekrutmen akan mengevaluasi sourcing mana yang kira-kira selama ini cukup efektif di dalam mendapatkan karyawan yang lulus masa probation. Apakah dari mulut ke mulut, ataukah lewat iklan, ataukah lewat kampus-kampus, atau lewat sarana-sarana promosi lainnya. Kemudian secara periodikal, bagian rekrutmen juga akan melakukan proses evaluasi atas tools yang digunakan baik pada psikotes ataupun pada saat interview baik dengan bagian rekrutmen atau bagian dengan user. Kemudian juga jika selected sourcingnya sudah kita ketahui mana yang paling efektif, paling tidak company branding yang akan dilakukan oleh perusahaan akan lebih terfokus kepada selected sourcing tersebut. Kemudian selama masa probation di dalam proses rekrutmen ini juga akan ditambahkan proses coaching on counseling yang dilakukan oleh bagian rekrutmen ataupun yang dilakukan oleh user sehingga diharapkan kelulusan masa probation itu semakin ke depan akan semakin lebih baik. Nah, ini adalah pemenuhan dari klausul 6.1.2b, yaitu bagaimana mengintegrasikan tindakan perbaikan ini ke dalam proses manajemen mutu. Ya, jadi diharapkan problem-problem yang terjadi itu kita sudah antisipasi atau kita lakukan di depan sehingga diharapkan
masalah yang disebabkan oleh hal-hal ini itu sudah diantisipasi dan dicegah, diminimalkan supaya tidak terjadi kembali. Selanjutnya, bagaimana membuat proses SOP secara komprehensif dan lengkap. Saya harap para rekan-rekan dapat melihat YouTube saya dengan judul seperti ini, ya, sehingga akan didapat para sahabat akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif. Demikian materi saya pada kali ini, yaitu membuat SOP berbasiskan pencegahan atau resiko. Terima kasih, sampai jumpa pada materi saya yang berikutnya.